Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Nuraini dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai rotasi pada fungsi vektor dan skalar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus vektor yang diampu oleh dosen Ibu Atin Warmi, MPD. Rotasi pada fungsi vektor dan skalar. Perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, gambar itu merupakan gambar kincir air. Lalu apa hubungannya curl atau rotasi pada fungsi vektor dan skalar dengan kincir air? Nah, kecepatan linear dari perputaran kincir air itu sama dengan kecepatan silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Hal tersebut sama dengan pengertian curl karena curl merupakan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi. Curl. Rotasi dari medan vektor A disebut juga dengan curl dan dinotasikan dengan curl A. Curl A ini dilambangkan dengan nabla cross atau rod. Curl hanya bisa dioperasikan dengan medan vektor. Apabila kita punya vektor A, di sini X, Y, Z, maka curl hanya bisa dioperasikan dengan vektor A, X, Y, Z sama dengan IAX ditambah JAY ditambah KAZ. Lalu hasil dari curl adalah berupa medan vektor. Misalkan saya punya nabla, di sini tadi kan kalau curl itu nabla cross ya. Apabila saya punya nabla 2/2xi ditambah 2/2yj ditambah 2/2zk, maka nabla cross A ini sama dengan 2/2xi ditambah 2/2yj ditambah 2/2zk cross AXI tambah AIJ tambah AZK. Sehingga kita bisa tulis operasinya menjadi operasi matriks berikut. IJK-nya itu 2/2x, 2/2y, 2/2z, AX, AY, AZ. Nah, di sini kita bisa menghitung menggunakan metode Sarus maupun minor cofactor. Apabila kita menggunakan metode minor cofactor seperti tertera pada layar, maka untuk mencari I kita tutup dulu bagian I-nya sehingga I itu 2/2y AY, 2/2z AZ dan dikurang untuk J-nya 2/2x AX, 2/2z AZ J. Dan untuk K-nya kita tutup yang bagian K-nya sehingga ditambah 2/2x AX, 2/2y AY K. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah ngerti ya. Kita kali silang terus kita kurangi berarti 2/2y dikali AZ berarti turunan AZ terhadap Y dikurang turunan AY terhadap Z I lalu dan seterusnya. Apa sih sifat-sifat dari curl? Nah, curl ini misalkan kita punya F, X, Y, dan Z dan G ini X, Y, Z juga adalah fungsi vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. P ini X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel juga terhadap X, Y, dan Z. Dan A adalah bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama. Nabla cross F tambah G itu sama dengan nabla cross F ditambah nabla cross G. Sifat yang kedua, nabla cross AF berlaku sama dengan A dikali nabla cross F. Untuk sifat yang ketiga, nabla cross PF sama dengan nabla P cross F ditambah P nabla cross F. Sifat selanjutnya, nabla cross F sama dengan nabla perkalian titik F dikurangi nabla kuadrat F. Selanjutnya, nabla cross nabla P sama dengan 0. Dan sifat yang terakhir seperti berikut. Kita buktikan untuk sifat yang pertama. Di sini
Untuk sifat yang pertama ini, nabla cross F tambah G ini akan sama dengan nabla cross F ditambah nabla cross G. Kita punya persamaan kalau misalkan nabla cross F tambah G itu berarti nablanya itu 2/2XI ditambah 2/2YJ ditambah 2/2ZK cross F tambah G, maka F1I tambah F2J tambah F3K ditambah G1I ditambah G2J ditambah G3K. Maka untuk F1 F2 nya ini kita samakan untuk F1 dan G1I, lalu F2 G2J, terus F3 G3K nya, sehingga dalam bentuk matriks maka untuk IJK 2/2X, 2/2Y, 2/2Z ini F1 tambah G1, F2 tambah G2, F3 tambah G3. Lalu kita operasikan kita hitung menggunakan minor cofaktor, sehingga untuk mencari I-nya kita tutup yang I seperti yang tadi, didapatkan 2/2Y dikali 2/2Y F2 tambah F2 tambah G2, lalu 2/2Z F3 tambah G3, dan seterusnya untuk yang J dan juga yang K. Nah, sehingga kalau misalkan kita operasikan di sini, kan kita dapatkan, kita kali silang ya, maka turunan F3 tambah F tambah G3 terhadap Y dikurang turunan F2 tambah G2 terhadap Z, I, dan seterusnya. Kalau kita pecah menjadi berarti F3/2Y tambah 2G3/2Y dan seterusnya, ini sama aja ya. Nah, dari sini kita bisa pisah. Oke, kita buat dulu F3 nya berarti 2F3/2Y disatuempatkan, lalu yang G nya kita simpan ditambah, kita taruh di sebelah kanan, sehingga hal ini 2F3/2Y dikurang 2F2/2ZI ditambah 2F1/2Z dikurang 2F3/2XJ dan seterusnya, itu kan merupakan nabla cross F. Dan untuk yang sebelah 2G3/2Y dikurang 2G2/2ZI dan seterusnya, itu kan merupakan nabla cross G. Maka terbukti nabla cross F tambah G ini sama dengan nabla cross F ditambah nabla cross G. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan curl dari medan vektor A sama dengan X kuadrat YI dikurang 2XZJ ditambah 2YZK. Penyelesaiannya berarti untuk mencari curl ini, nabla cross medan vektor A, nabla cross A itu sama dengan 2/2XI ditambah 2/2YJ ditambah 2/2ZK cross X kuadrat YI dikurang 2XZJ ditambah YZK. Sehingga kita rubah ke dalam bentuk matriks IJK 2/2X, 2/2Y, 2/2Z kuadrat Y, lalu min 2XZ, dan bawahnya 2YZ. Sehingga apabila kita hitung dengan minor cofaktor untuk mencari I-nya, kita tutup bagian I-nya, maka 2/2Y min 2ZK min 2XZ, lalu yang 2/2Z 2YZ. Dan seterusnya untuk yang J berarti kita tutup, yang J-nya berarti 2/2XX kuadrat Y, 2/2Z 2YZ, dan yang K-nya 2/2XX kuadrat Y, 2/2Y min 2XZ. Lalu kita hitung, kita kali, berarti turunan 2YZ terhadap Y dikurangi turunan min 2XZ terhadap ZI ditambah turunan X kuadrat Y terhadap Z dikurang turunan 2YZ terhadap X, J
tambah turunan min 2xz terhadap x dikurangi turunan x kuadrat y terhadap y k. Oke, kita hitung satu persatu dulu. Yang pertama ini untuk turunan 2yz terhadap y. Turunan dari 2y itu 2 dan z-nya itu tetap karena z tidak perlu diturunkan, maka 2z. Lalu untuk turunan dari min 2xz terhadap z diturunkan menjadi 1, maka 1 dikali min 2x itu menjadi min 2x. Lalu ini kita minus, dengan minus jadi plus. I untuk yang j, turunan x kuadrat y terhadap z itu 0 karena tidak ada variabel z disebut. Selanjutnya untuk turunan 2yz terhadap x juga 0. Maka 0 dikurang 0j. Lalu yang k, turunan dari min 2xz terhadap x, min 2x diturunkan terhadap x itu 2, min 2 maksud saya. Lalu z tidak perlu diturunkan menjadi min 2z, dan turunan dari x kuadrat y terhadap y, berarti y-nya kita turunkan, y diturunkan menjadi 1, x kuadrat maka min x kuadrat. X kuadratnya tetap ya karena tidak perlu diturunkan. Sehingga kita memperoleh hasil 2z tambah 2xi ditambah 0 kurang 0j tambah min 2z min x kuadrat k, atau sama dengan 2z tambah 2xi ditambah min 2z min x kuadrat k. Nah, seperti yang kalian lihat, karena masih ada i, j, dan k-nya, maka hasilnya ini merupakan medan vektor. Sekian pembahasan dari saya mengenai curl. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.